Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, rumah 2 lantai di Surabaya terbakar. Korban syok dan menangis. Bareskrim Mabes Polri membongkar penambangan ilegal batu bara di wilayah IKN. Memacu adrenalin dengan menjajal sirkuit ekstrim off-road di tengah kota Jember. Bangunan rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di Surabaya terbakar hingga menyambar mobil yang terparkir di dalam garasi. Seorang asisten rumah tangga yang sendirian berada di rumah saat kejadian selamat namun merasa syok. Rumah 2 lantai milik Gunawan di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Wonoayu Rungkut, Surabaya ludes terbakar. Api dengan cepat melahap seluruh rumah. Tak hanya itu, api juga menyambar mobil pickup yang terparkir di dalam garasi. Kebakaran yang diduga disebabkan arus pendek listrik ini sempat membuat asisten rumah tangga yang seorang diri berada di dalam rumah syok dan menangis. Makan itu terus aku mau nonton TV. Nonton TV itu kok bau asap pas apanya saya berangkat ke ini. Terus saya buka kamar yang pertama kebakaran ini kok ada api petek-petek di pojok sini loh Mbak. Nonton aku teriak-teriak panggil aku pas keluar. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKPP Kota Surabaya mengerahkan 13 mobil damkar. Ya, tadi kita jam 17.48 ya, terima info ada rumah terbakar di daerah Medayu. Info yang kita dapat itu sudah besar ya, masuk double red. Jadi ruangan tengah kamar sudah terbakar, sudah membara. Maka segera kita luncurkan, ada 8 unit tempur sama 5 unit rescue ya. 5 unit rescue. Alhamdulillah teman-teman cepat sampai di lokasi tadi jam 53 sampai lokasi dan api bisa berhasil dipadamkan kurang lebih jam 18:18. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran, pemilik rumah merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Tim Resmob Macan Agung Polres Tulungagung menggerebek residivis pencurian uang. Saat diringkus, polisi pelaku tak bisa kabur lantaran rumah yang dijadikan persembunyiannya dikepung petugas. Petugas dari tim Resmob Macan Agung Polres Tulungagung mengepung rumah di Desa Talang, Kecamatan Sendang. Berdasarkan informasi dari masyarakat, rumah ini merupakan persembunyian dari Dian Ali, seorang residivis kasus pencurian uang. Saat digerebek, pelaku tak bisa berkutik dan hanya pasrah saat digelandang petugas ke mobil polisi. Pelaku diburu anggota Polres Tulungagung karena mencuri dompet milik seorang warga. Selain menguras habis uang di dalam dompet, pelaku juga menguras isi ATM. Pelaku membobol ATM korban dengan cara menebak PIN ATM. Akibat pencurian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Hasil dari pemeriksaan, pelaku baru saja keluar penjara 5 bulan lalu atas kasus yang sama. Resmob Macan Agung, Polres Tulungagung itu mengungkap kasus pencurian uang dan ATM. TKP-nya adalah di Kepatihan pada tanggal 1 Juli. Alhamdulillah berhasil menangkap tersangka tersebut dengan inisial DAS di rumahnya Talang Sendang pada 10 Juli pukul 7 malam. Tersangka ini adalah merupakan residivis kasus pencurian dan baru keluar 5 bulan dengan perkara pencurian. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam hukuman 5 tahun penjara. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Direktorat Tindak Pidana Tertentu
Ditit Peter, Bareskrim Polri membongkar praktik penambangan ilegal di kawasan konservasi IKN. Selain menangkap 3 tersangka, polisi menyita ratusan kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara triliunan rupiah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Penambangan batu bara ilegal di kawasan IKN terungkap dengan ditemukannya ratusan kontainer berisi batu bara ilegal dan sejumlah alat berat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Menurut Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Saifuddin, penyelidikan bermula dari informasi masyarakat terkait pengangkutan batu bara yang mencurigakan di Pelabuhan Kaltim Karingau, Terminal Balikpapan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pada pertengahan Juni, terungkap fakta bahwa batu bara tersebut berasal dari penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto di kawasan konservasi IKN. Modus para pelaku adalah mengemas batu bara hasil penambangan ilegal menggunakan karung, lalu memasukkannya ke dalam kontainer. Pelaku juga memalsukan dokumen agar seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Pelabuhan kontainer batu bara tersebut diberikan dokumen resmi dari perusahaan pemegang usaha produksi IUP sebagai salah satu syarat untuk mengirim batu bara. Dokumen tersebut digunakan seolah-olah, ya, ini perlu digarisbawahi bahwa dokumen tersebut digunakan seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi atau pemegang IUP. Kami berhasil mengamankan 351 kontainer dengan berincian 248 kontainer. Sudah kami lakukan penyitaan di depo Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini. Sementara yang 103 kontainer masih dalam proses pemeriksaan dokumen di Pelabuhan KTT Balikpapan. Dari hasil penyelidikan, praktik penambangan ilegal itu sudah berlangsung selama kurang lebih sejak tahun 2016 sampai 2024. Penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan tindakan ilegal tersebut. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Bukan di dalam hutan atau kawasan perkebunan, ajang balap off-road di Jember, Jawa Timur justru digelar di sirkuit di tengah kota. Event ini menyuguhkan tantangan tersendiri bagi pembalap sekaligus tontonan seru untuk warga. Suara mesin mobil 4WD meraung-raung di arena off-road Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Satu persatu pembalap dilepas dari garis start dan langsung unjuk gigi menjajal kerasnya lintasan di sirkuit. Tanjakan terjal, turunan curam, serta kelokan tajam menjadi rintangan yang harus dilalui setiap off-roader. Lain dari biasanya, balap mobil di medan tak beraspal kali ini bukan digelar di dalam hutan ataupun perkebunan, melainkan di sirkuit dadakan di tengah kota. Didesain sedemikian rupa, deretan rintangan menguji adrenalin para pembalap yang datang dari berbagai provinsi di Jawa Timur. Lumayan bagus, ini ada di tengah kota, cuacanya juga adem, obstacle-nya lumayan, ada sungai, ada turunan-turunan, tanjakan-tanjakan. Ternyata si track-nya ini kelihatannya datar-datar, ternyata si tanahnya itu yang di atas itu keras. Jadi ban kita tuh nggak dapet grip dari tanah tersebut, jadi mobil itu lari-lari jalannya. Nah, sama obstacle-nya juga lumayan bagus di sini. Kerasnya trek bahkan tak jarang membuat mobil berpenggerak 4WD ini terguling dan terbakar di bagian mesin, sehingga butuh dievakuasi.
Tak hanya diikuti pembalap pria, sejumlah off-roader wanita juga ikut serta dalam ajang ini. Terima kasih teman-teman dari Gria Lestari, Kak Wisnu, Murti, dan kawan-kawan yang meladeni pertama sudah membidik beberapa trek. Oke, agak menunggu jurang tadi. Melewati kawasan Akselera, melewati kawasan kemudian dari Raung 4x4, kemudian juga triplek balap 87 Event. Event bertajuk National Championship Racing Adventure Jember adalah rangkaian seri kejuaraan nasional off-road tahun 2025. Selain jadi tontonan seru bagi warga, ajang ini juga sekaligus sebagai wadah untuk menjaring potensi off-roader lokal. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Limbah kulit buah siwalan yang selama ini hanya dianggap sampah bisa menjadi berkah di tangan pemuda asal Tuban. Melalui inovasi briket ramah lingkungan, sang pemuda bisa merambah sampai ke pasar internasional dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulan. Siwalan adalah salah satu buah khas Kabupaten Tuban. Teksturnya kenyal, berair, dan menyegarkan, membuat buah ini banyak penggemarnya. Meski demikian, kulitnya yang keras dan berserat seringkali menjadi masalah karena hanya bisa teronggok menjadi sampah. Namun itu dulu, limbah kulit buah siwalan yang menumpuk tak bernilai kini bisa menjadi cuan di tangan Latif Wahyudi, warga desa Tahu, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Di balik sampah, pemuda 26 tahun itu melihat potensi berkah. Dengan latar belakang pendidikan teknik kimia, Latif berinovasi menyulap kulit siwalan dan batok kelapa menjadi briket arang berkualitas tinggi. Dimulai dari pencampuran arang, batok siwalan, dan kelapa, ditambah bahan perekat dan air, lalu dicetak menggunakan mesin khusus. Setelah dibentuk, briket dipotong sesuai ukuran, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Proses ini biasanya memakan waktu 2 hari sebelum akhirnya siap dipasarkan. Briket ini dikirim ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Sidoarjo, Pandaan, Bekasi, Jakarta, hingga Bali dan NTT. Tak hanya itu, produk lokal Tuban ini juga sudah menyasar pasar luar negeri seperti India dan Timor Leste. Dalam sehari, Latif dan 12 orang pekerjanya mampu memproduksi hingga 1 ton briket. Dalam sebulan, angka itu bisa menyentuh 15 ton produksi, dengan omset mencapai 45 juta hingga 60 juta rupiah. Untuk alasan memilih briket itu sebenarnya yang pertama adalah faktor limbah ya yang ada di Tuban, karena kami berangkat dari limbah kulit siwalan menumpuk banyak, tidak ada nilai jualnya, sehingga kami lirik bahwasanya kulit siwalan itu tadi memiliki karakteristik seperti batok kelapa, dan kami coba riset, ternyata market briket dari batok kelapa itu sangat tinggi, yang artinya market dari briket kulit siwalan juga memiliki kesamaan, demandnya juga sangat tinggi. Alasan pertama itu. Kemudian alasan kedua, pastinya karena di Tuban belum ada, sehingga kami bercita-cita menjadi market leader atau leader produsen di Tuban. Pastinya karena belum ada itu tadi, kami memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan kompetitor-kompetitor serupa yang saat ini mulai banyak bermunculan juga. Briket ini dijual dengan kisaran harga antara 4.700 hingga 8.000 per kemasan 1 kg. Briket yang terlaris adalah jenis khusus bernama barbecue. Produk briket ini disukai karena daya bakarnya yang stabil dan minim asap. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban.
Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.